Bab 1456-1460. Bab 1456, Pil Musim Semi Kuning 9 Ying. Mengapa? Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jangan bilang padaku bahwa kamu berpikir bahwa tidak ada yang salah saat menaklukkan api teratai iblis pemurni hanya karena kamu telah mencapai kelas Dou Sheng, kan? Mata Yao Lao sedikit aneh saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa. Kamu bahkan tidak bisa melakukan ini. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Menelan api surgawi yang berperingkat mendekati akhir tidak akan lagi secara signifikan meningkatkan kekuatannya, namun Yao Lao saat ini mengatakan bahwa kekuatan ini masih belum mencukupi. Tidakkah ini sedikit terlalu mengejutkan? Hanya ada satu dari masing-masing dari 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan objek suci jenis ini yang telah menakuti semua makhluk? Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut. Saya telah membaca beberapa teks kuno saat Anda berada di retret Anda. Teks secara singkat menyebutkan beberapa informasi yang berkaitan dengan api teratai iblis pemurnian. Api iblis muncul sekali setiap 1000 tahun, tetapi tidak ada yang bisa menaklukkannya bahkan sekarang. Anda harus bisa memahami sedikit lebih banyak dari ini. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan berubah. Dia memiringkan tubuhnya setuju. Kelahiran api teratai iblis pemurni akan menarik para ahli puncak dunia ini, tetapi tidak ada yang berhasil menjinakkannya bahkan dengan banyak penampilannya. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya itu. Karena para ahli puncak itu akhirnya gagal, Xiao Yan tidak akan bisa menaklukkannya dengan kekuatan Dou Sheng tingkat awal 1 bintang. Kamu harus bersiap untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian. Ekspresi Yao Lao muram saat dia berbicara. Xiao Yan sudah menyombongkan kekuatan Dou Sheng. Jika dia diberi api surgawi biasa untuk ditelan, kekuatannya tidak akan meningkat banyak, jadi jika dia ingin meningkatkan kekuatannya secara signifikan lagi, dia perlu mencari 3 api surgawi teratas. Apakah 9 musim semi tenang itu memiliki sesuatu yang kita butuhkan? Xiao Yan bertanya. Iya, Yao Lao perlahan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya, dan sebuah gulungan kuno berwarna merah tua muncul di dalamnya. Gelombang riak dingin menyebar saat gulungan itu muncul. Riak-riak ini memenuhi udara di sekitarnya. Seolah-olah lautan awan yang dingin telah muncul. Gulungan ini cukup misterius. Ini adalah formula obat tingkat 9 yang saya habiskan dengan banyak harga untuk mendapatkannya. Ini disebut pil musim semi kuning 9 yin. Saat Anda menaklukkan api teratai iblis pemurni, Anda dapat memasukkannya ke dalam tubuh api teratai iblis pemurni. Kekuatan yin yang ekstrim akan melemahkan api iblis, meningkatkan peluang untuk berhasil menaklukkannya. Yao Lao menggosok gulungan kuno ini. Dia telah membayar mahal untuk formula obat ini untuk mengambilnya dari tangan seorang guru alkemis. Namun, kamu membutuhkan bahan utama untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin ini. Bahan itu adalah kristal darah musim semi. Kristal darah musim semi ini hanya terbentuk di bagian bawah mata air. Karenanya, Anda harus melakukan perjalanan ke mata air 9 tenang dalam 9 bulan ini. Di sana Anda perlu mendapatkan kristal darah musim semi dan kemudian menemukan waktu untuk memperbaiki pil musim semi kuning 9 yin. Hanya dengan melakukan ini, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menaklukkan api teratai setan pemurnian. Petik 2. Mata Xiao Yan menatap gulungan kuno berwarna merah tua. Dia perlahan mengangguk sesaat kemudian. Api teratai iblis pemurnian benar-benar terlalu penting baginya. Karena itu, dia harus mendapatkannya terlepas dari apa yang terjadi. Jika dia gagal kali ini, menunggu 1000 tahun lagi untuk api iblis muncul lagi akan sangat sulit baginya. Sudah bertahun-tahun sejak saya menyiapkan sesuatu untuk menelan api surgawi. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menerima gulungan kuno berwarna merah tua. Dia hanya memurnikan beberapa pil obat untuk menelan api surgawi ketika dia menelan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Sejak itu, dia hanya menelan api surgawi lainnya yang dia temukan. Tidak perlu menyiapkan apapun. Tidak terduga bahwa dia perlu melakukan langkah-langkah lama ini lagi. Tidak ada jalan lain. Api teratai iblis pemurni bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 3000 api pembakaran. Bayangkan saja betapa hebatnya orang suci teratai iblis pemurni itu. Ada desas-desus bahwa kematiannya adalah karena serangan balik dari api teratai iblis pemurnian. Yao Lao menjelaskan. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar rumor ini.
Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Saint Lotus Iblis Pemurni itu setidaknya adalah bintang 9 Douseng. Bahkan ahli seperti itu akhirnya mati karena api teratai Iblis Pemurnian. Kekuatan Douseng satu bintangnya benar-benar tidak mencukupi. Sepertinya aku harus menyiapkan pil musim semi 9 yin ini. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia segera berkata, apakah mata air 9 tenang dikelola oleh piton tanah dalam 9 tenang? Ya, mata air 9 tenang terletak jauh di bawah tanah. Tempat itu adalah wilayah dari Nine Serene Deep Ground Piton. Mereka memandang tempat itu sebagai tanah suci. Setiap Nine Serene Deep Ground Piton yang akan naik peringkat akan meresap di dalamnya. Perendaman akan memuluskan terobosan mereka. Namun, mata air di Nine Serene Deep Ground Piton memiliki afinitas gelap dan dingin. Ini adalah tempat pelatihan misterius untuk binatang ajaib ular yang memiliki afinitas ini. Namun, bahkan saya tidak berani menjelajah jauh ke dalamnya karena mata air 9 tenang terlalu gelap dan dingin. Yao Lao berbicara dengan suara serius. Untungnya, kamu memiliki 4 jenis api surgawi. Dengan api surgawi yang melindungi tubuh Anda seharusnya bisa mencapai bagian terdalam dari mata air 9 tenang untuk mendapatkan kristal darah musim semi. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai tanah suci bagi Kailin. A7 Colored Heaven Swallowing Python adalah spesies ular surgawi sedangkan 9 Colored Heaven Swallowing Python adalah eksistensi yang sebanding dengan Ancient Heaven Python King. Jika Kailin berhasil berevolusi dalam 9 musim semi tenang, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Yao Lao tersenyum dan berkata, jika dia berevolusi menjadi 9 warna surga menelan Python, bentuk ular yang bisa dia ubah akan dapat melahap seluruh pegunungan. Itu bahkan akan bisa melahap langit itu sendiri. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. The Seven Colored Heaven Swallowing Python dengan sendirinya langka, tetapi Nine Colored Heaven Swallowing Python bahkan lebih langka. Bahkan selama zaman kuno, itu jarang muncul. Dia tidak akan meragukan kekuatan Kailin setelah dia berhasil berevolusi. Karena mata air 9 Serene dikelola oleh Python 9 Serene Deep Ground, mereka secara alami akan menghentikan kita untuk masuk. Xiao Yan menyuarakan pikirannya. The Nine Serene Deep Ground Python juga merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Pasti akan ada ahli puncak sejati yang hadir. Sepertinya perjalanan ini tidak akan santai. Dengan kekuatanmu saat ini, sangat sedikit suku Python 9 Serene Deep Ground yang bisa mengalahkanmu. Setan-setan tua yang menyembunyikan diri tidak akan sering muncul. Tentu saja, jika itu benar-benar terjadi, Anda dapat merobek token spasial. Saya akan sering bersama leluhur Hou Yun selama periode waktu ini. Kami akan bergegas jika kami dipanggil. Dengan kekuatan aliansi Mansion Langit kita saat ini, kita tidak perlu takut pada mereka, Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Paviliun Bintang Jatuh mungkin tidak sebanding dengan suku Python 9 tenang Deep Ground, tetapi aliansi telah terbentuk. Dengan kekuatan aliansi, tidak ada lagi kebutuhan bagi mereka untuk takut pada suku Python 9 tenang Deep Ground. Kalau begitu, kita harus pergi besok karena kita terdesak waktu. Xiao Yan juga mengerti bahwa mereka sedikit ketat dalam hal waktu. Mereka mendekati waktu ketika api teratai iblis pemurni akan muncul. Dia perlu memperbaiki pil musim semi 9 yin sebelum peristiwa itu terjadi. Kalau tidak, jika dia akhirnya gagal menaklukkan api teratai iblis pemurni, dia bahkan tidak akan bisa menyesal karena gagal. Ya, kamu dapat yakin bahwa aku akan memastikan bahwa masalah aliansi diurus. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Saat langit berubah cerah keesokan paginya, Xiao Yan memimpin Kailin, dokter peri kecil, dan King Tan keluar dari paviliun bintang jatuh. Mereka bergegas ke wilayah binatang. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan menuju ke wilayah binatang buas, jadi dia cukup akrab dengan rutenya. Kekuatannya telah melonjak. Secara alami, kecepatannya berkali-kali lebih cepat. Perjalanan, yang akan memakan waktu beberapa hari di masa lalu, dilakukan dalam setengah hari. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal di satu tempat lama setelah memasuki Beast Region. Mereka menuju ke wilayah di mana suku Python 9 tenang Deep Ground berada. Pemukiman sebenarnya dari suku Python 9 Serene Deep Ground berada jauh di bawah tanah meskipun mereka memiliki banyak cabang di permukaan. Angka-angka yang dibanggakan suku ini dapat menduduki peringkat teratas dari 3 klan besar, tetapi jumlahnya yang besar mengakibatkan garis keturunannya menjadi tidak murni.
Berdasarkan perkiraan sesepuh dari 9 Serene Deep Ground Python, garis keturunan kuno dari semua anggota suku dari Nine Serene Deep Ground Python akan habis dalam 100 tahun jika ini terus berlanjut. Pada saat itu, Python 9 tenang Deep Ground akan berakhir dalam situasi di mana mereka mirip dengan binatang ajaib biasa. Banyak pertengkaran terjadi di dalam suku Python 9 tenang Deep Ground karena masalah ini. Namun, tanpa suplemen dari garis keturunan kuno, hanya masalah waktu untuk hari itu datang pada tingkat yang mereka kembangkan. The Nine Serene Ground Abyss adalah terowongan kunci yang menuju ke dunia bawah tanah. Itu juga ditempati oleh suku Python Nine Serene Deep Ground. Oleh karena itu, pertahanannya cukup ketat, tetapi pertahanan yang ketat ini adalah sesuatu yang hanya menghalangi para ahli biasa. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pertahanan seperti itu bahkan tidak akan bisa mendeteksi sosoknya. Kelompok Xiao Yan muncul di puncak gunung tidak jauh dari jurang yang dalam. Xiao Yan melirik pertahanan yang ketat, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan mengaktifkan kekuatan spasial untuk membawa semua orang ke jurang yang dalam ketika suara angin yang deras tiba-tiba dipancarkan dari jarak yang cukup dekat. Beberapa sosok melintas dan bergegas dari cakrawala. Mereka muncul di atas jurang yang dalam beberapa kilatan. Orang-orang ini, mereka tampaknya menjadi anggota suku naga Void kuno. Xiao Yan melihat beberapa sosok saat kejutan melintas di wajahnya. Ada sulur garis keturunan naga Phoenix di dalam tubuhnya. Secara alami, dia memiliki kemampuan khusus untuk merasakan darah naga Void kuno, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia akan bertemu dengan anggota suku naga Void kuno di tempat ini. Mungkinkah Ziyan telah mengirim mereka? Namun, dia harus keluar untuk menyelesaikan masalah 3 raja naga besar lainnya. Mengapa dia mengirim orang ke suku Python 9 tenang Deep Ground karena mereka tidak memiliki hubungan dengan mereka. Xiao Yan mengerutkan kening. Sebuah pikiran dengan cepat melewati hatinya saat fluktuasi menyebar dari tubuhnya. Fluktuasi ini dengan cepat menyebar. Segera setelah fluktuasi ini menyebar, suara yang terputus-putus ditransmisikan ke telinganya melalui udara. Raja Naga, Pengiriman. Bab 1457, Situasi Suku. Naga, Raja Naga. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar istilah ini. Dia secara alami mengerti bahwa suku naga Void kuno telah dibagi menjadi 4 faksi. Selain Pulau Naga Timur yang diduduki Ziyan, 3 pulau naga besar lainnya semuanya dikendalikan oleh 3 Raja Naga besar. Gelar ini, Raja Naga, hanya digunakan untuk menyebut ketiga kepala pulau itu karena mereka memiliki kekuatan besar. Mereka bukan orang yang dikirim oleh Ziyan. Sebaliknya, mereka berasal dari 3 pulau naga besar lainnya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia belum menerima berita apapun terkait dengan suku naga Void kuno setelah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu. Pulau itu terletak di dalam ruang kosong. Terlepas dari seberapa intens pertempuran yang meletus di antara mereka, itu tidak akan bisa mencapai dataran tengah. Sepertinya tidak ada orang lain selain suku naga Void kuno sendiri yang tahu bahwa mereka sedang dalam perang saudara. Aku ingin tahu Raja Naga mana yang mengirim orang-orang ini. Mereka telah meninggalkan ruang kosong untuk datang ke suku Python Nine Serene Deep Ground. Kemungkinan mereka merencanakan sesuatu. Mata Xiao Yan berkedip. Ziyan seharusnya berhasil keluar dari retretnya setelah bertahun-tahun. Setelah dia keluar dari retretnya, dia pasti harus menyelesaikan perang saudara suku naga kuno. Namun, jika dia ingin menyatukan suku naga kuno, dia harus terlebih dahulu menghabisi 3 Raja Naga besar. Meskipun Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat ketiga Raja Naga besar itu, mereka pastilah Do Seng yang asli. Namun demikian, Xiao Yan tidak tahu berapa banyak bintang yang telah mereka capai. Sepertinya aku perlu mencari waktu untuk memasuki alam kosong dan menyelidiki. Kekuatan Ziyan mungkin telah meningkat setelah dia mundur dengan bantuan garis keturunan Naga Phoenix, tetapi ketiga Raja Naga besar itu juga sangat luar biasa. Saya harus pergi dan membantunya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apalagi, jika suku naga Void kuno berhasil bersatu kembali, kekuatannya pasti akan melambung tinggi. Dengan hubungannya dengan Ziyan, dia akan mampu menarik naga Void kuno ke dalam aliansi. Pada saat itu, lupakan Hall of Souls, bahkan klan Hun tidak akan berani meremehkan mereka. Mata Xiao Yan melihat beberapa sosok itu dari jauh. Beberapa dari mereka mengobrol dengan beberapa pemimpin di jurang yang dalam sebelum para pemimpin jurang membuka jalan dan membiarkan kelompok ini masuk.
Suku naga Void kuno biasanya memandang rendah suku binatang ajaib lainnya. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Naga ini mengirim orang ke sini. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan spasial yang kaya menyebar dan melilit kelompok Kailin. Setelah itu, ruang bergetar saat semua orang menghilang. Beberapa sosok dengan cepat bergegas menuju bawah tanah yang gelap. Beberapa angka ini cukup kuat. Selain itu, tubuh fisik mereka juga tampak sangat kuat. Mereka tidak melepaskan Douki. Tubuh mereka seperti bintang jatuh yang terbang di bawah tanah. Suara angin bersiul terus muncul. Komandan Qin, saya ingin tahu apakah kita akan mendapat balasan dari suku Piton 9 tenang Deep Ground kali ini. Jika mereka bersedia membantu, kita akan dapat sepenuhnya mengalahkan Pulau Naga Timur dan menang dalam perang ini. Seorang pria menoleh saat turun. Dia bertanya kepada seorang pria besar, yang berada tidak jauh di depannya, sebuah pertanyaan. Orang ini jelas sangat kuat. Meskipun suara angin sangat keras, suaranya masih berhasil ditransmisikan ke telinga pria besar itu. Kita harus bisa sukses. Pulau Naga Utara kami pernah memiliki darah esensi yang ditinggalkan oleh ular surga kuno. 9 ular tanah dalam yang tenang ini menjadi gila saat mencari hal-hal yang memiliki garis keturunan kuno mereka. Selain itu, kami telah sepakat untuk memberi mereka segala macam manfaat. Mereka pasti tidak akan bisa menolak kita. Pria besar di depan memiliki wajah persegi dan alis yang sangat tebal. Dia samar-samar mengeluarkan tekanan. Jelas, dia adalah seseorang yang biasanya berada dalam posisi otoritas. Namun, ada Kaisar Naga sejati di Pulau Naga Timur. Kami, seorang pria ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Garis keturunan kerajaan dalam suku Naga Void kuno menekan seorang prajurit biasa. Hanya memikirkan musuh mereka sebagai naga kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan asli akan menyebabkan hati para prajurit naga kuno biasa merasa sedikit tidak wajar. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Apalagi siapa yang tahu apakah itu kebenaran. Raja Naga adalah seseorang dengan garis keturunan kerajaan asli. Kita hanya perlu mendengarkan perintahnya. Pria besar itu merajut alisnya saat dia menjawab dengan suara yang dalam. Dipahami. Orang-orang dari sebelumnya hanya bisa dengan patuh setuju setelah mendengar kata-kata pria besar itu. Pria besar yang disebut Komandan Qin mendengus dingin di dalam hatinya. Tangannya yang besar melambai. Dia baru saja akan meningkatkan kecepatannya ketika dia melihat beberapa sosok di udara tidak jauh di bawah. Matanya yang acuh tak acuh perlahan menyapu mereka. Ini bukan anggota suku Piton 9 tenang Deep Ground. Hati-hati. Pria besar itu adalah orang yang berhati-hati. Dia berteriak dengan suara yang dalam setelah melihat beberapa sosok itu. Otot-ototnya mulai menegang pada saat yang sama saat dia bersiap memasuki kondisi siap tempur. Yang di depan, tersesat. Komandan Qin mengepalkan tinjunya saat dia berteriak dengan suara dingin. Tetaplah di sini. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan. Sosok kurus dari kelompok itu perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar tangisan dingin. Orang itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, dia telah mengangkat tangannya dan mengepalkannya ke arah Komandan Qin. Menyerang. Ekspresi Komandan Qin menjadi dingin setelah melihat Xiao Yan mengangkat tangannya. Douki yang agung segera keluar dari tubuhnya. Namun, Douki ini baru saja melonjak ketika dia terkejut menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah benar-benar memadat. Mereka seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain dan telah kehilangan semua kemampuan untuk melawan. Mereka perlahan turun dan berhenti di depan sosok kurus itu. Kamu siapa? Kami adalah anggota dari suku Naga Void kuno. Badai besar muncul dalam hati Komandan Qin setelah melihat bahwa serangan acak Xiao Yan dapat menahan mereka semua. Dia adalah bintang 5 Douzun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, kekuatan ini tidak menimbulkan perlawanan sedikit pun pada tangan orang di depannya. Apakah Anda orang-orang dari Pulau Naga Utara, Pulau Naga Selatan, atau Pulau Naga Barat? Xiao Yan melirik Komandan Qin dan bertanya dengan suara lemah. Mata Komandan Qin segera menyusut setelah mendengar pertanyaan ini. Hanya anggota klan yang menyadari bahwa suku Naga Void kuno telah terpecah menjadi 4 pulau. Bagaimana manusia ini, yang tiba-tiba muncul, mengetahui rahasia seperti itu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Komandan Qin tidak mengungkapkan apapun meskipun merasa terkejut di dalam hatinya. Sebaliknya, dia hanya berteriak dengan suara keras. Xiao Yan tanpa ekspresi. Jarinya dengan lembut menekan Komandan Qin.
Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya dengan bang. Darah segera mengalir darinya. Darah Komandan Qin seperti aliran kecil yang menetes ke dalam jurang. Tubuh Komandan Qin gemetar setelah menderita serangan ini. Matanya dengan marah menatap Xiao Yan. Bang bang bang. Ekspresi Xiao Yan tidak berfluktuasi karena sikap pantang menyerah Komandan Qin. Xiao Yan terus menekan dengan jarinya. Satu lubang berdarah demi satu menghancurkan tubuh Komandan Qin. Dalam sekejap, darah segar menutupi tubuh Komandan Qin. Penampilan itu menyebabkan kulit kepala beberapa orang menjadi mati rasa. Tubuh naga Void kuno sangat kuat, tetapi tubuh fisik yang kuat ini tampak seperti kembang tahu terlemah di tangan pemuda ini. Setiap jari bisa membuat lubang di dalamnya. Menurut laju darah yang mengalir keluar dari tubuh Anda akan benar-benar kehilangan semua darah di dalam tubuh Anda dalam waktu 5 menit. Anda harus menyadari nasib terakhir dari naga Void kuno yang telah benar-benar kehabisan darahnya, kan? Xiao Yan dengan acuh tak acuh menjelaskan situasinya. Komandan Qin dengan dingin gemetar setelah mendengar penjelasan ini. Kekuatan naga Void kuno mirip dengan binatang ajaib kuno lainnya. Semua kekuatan mereka berasal dari garis keturunan mereka. Jika darah mereka habis, mereka akan menjadi rentan. Bahkan jika seseorang bisa mendapatkan kembali kekuatannya di masa depan, kekuatannya masih akan melemah secara bertahap. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh prajurit naga kuno, yang menginginkan kekuatan. Kami dari Pulau Naga Utara. Siapa sebenarnya kamu? Pulau Naga Utara kami tidak pernah menyinggung orang kuat sepertimu. Komandan Qin menghirup udara dalam-dalam dan akhirnya menjawab dengan suara serak. Seperti apa situasi naga Void kuno saat ini? Xiao Yan perlahan bertanya. Pada saat ini, suku naga kuno telah turun ke perang saudara. 3 pulau naga besar telah bersama-sama menyerang Pulau Naga Timur. Namun, itu berakhir dengan jalan buntu karena Kaisar Naga baru telah muncul di Pulau Naga Timur. Terlebih lagi, Kaisar Naga telah memanggil kembali para sesepuh naga kuno yang sedang berlatih di alam kosong. Kekuatan mereka telah meningkat, Komandan Qin ragu-ragu sejenak, tapi dia akhirnya menjawab dengan jujur setelah mengalami metode Xiao Yan. Apakah akhirnya dimulai? Xiao Yan sedikit mengernyit dan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ziyan tidak memiliki waktu yang mudah saat ini. Apa tujuanmu datang ke suku Piton 9 Tenang Deep Ground? Xiao Yan bertanya. Untuk membentuk aliansi dengan suku Piton 9 Serene Deep Ground untuk berurusan dengan Pulau Naga Timur bersama-sama. Komandan Qin mengatupkan giginya saat dia menjawab. Kalian semua telah meninggalkan kebanggaan naga Void kuno. Anda berencana mencari penguatan eksternal untuk mengatasi konflik internal Anda. Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia berteriak. Ini adalah keputusan dari 3 Raja Naga Besar. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Selain itu, masalah aliansi telah didiskusikan dengan suku 9 naga dalam yang tenang sejak lama. Kami hanya di sini untuk menerima balasan mereka kali ini. Bahkan jika kamu menangkap kami, akan ada orang lain yang akan datang. Bala bantuan apa lagi yang dicari oleh 3 Raja Naga Besar selain suku 9 naga dalam yang tenang? Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Tubuh Komandan Qin segera menegang setelah mendengar pertanyaan ini. Berbicara, Xiao Yan menekan jarinya ke depan merasakan Komandan Qin tegang. Sebuah tangisan yang dalam dikeluarkan. Mereka telah mengundang suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix telah setuju untuk membantu, tetapi mereka ingin 3 Raja Naga yang agung setuju untuk menangkap dan menyerahkan Kaisar Naga yang baru kepada mereka. Hati Komandan Qin terasa dingin setelah merasakan keinginan untuk membunuh dari suara Xiao Yan. Dia buru-buru menjawab. Bajingan. Ekspresi Xiao Yan berubah suram setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak menyangka ketiga Raja Naga akan bertindak tidak tahu malu ini. Mereka tidak hanya melanggar peraturan suku dan melibatkan suku lain dalam konflik internal, tetapi mereka bahkan berjanji untuk menyerahkan Kaisar Naga suku kepada musuh resmi mereka, suku Heaven Demon Phoenix. 3 bajingan. Mata Xiao Yan gelap dan padat. Dia jelas mengerti bahwa jika suku Heaven Demon Phoenix dan 9 Serene Deep Ground Piton membentuk aliansi dengan 3 pulau naga besar, Pulau Naga Timur Xi'an akan benar-benar menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Bab 1458, Tubuh Komandan Jaringan Ular Tenang Bawah Tanah. Qin gemetar setelah melihat Xiao Yan menjadi marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Sepertinya Ziyan dalam situasi yang buruk. Kailin bergegas ke depan dan berbicara dengan alis merajut. Haruskah kita bergegas ke alam kosong dan membantu mereka?
Mata Xiao Yan berkedip. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian dan berkata, tidak perlu terburu-buru sekarang. Selama para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground tidak menuju ke alam kosong, Ziyan harus bisa bertahan. Kita perlu menunda suku Heaven Demon Phoenix dan Nine Serene Deep Ground Python. Kailin dengan lembut mengangguk dan berhenti berbicara setelah mendengar rencana ini. Setelah mengambil keputusan di dalam hatinya, Xiao Yan sekali lagi mendapat beberapa informasi dari mulut Komandan Qin. Dia hanya bersedia membiarkan masalah ini berhenti setelah Komandan Qin tidak lagi mengatakan apa-apa. Bisakah kamu melepaskan kami sekarang? Saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Komandan Qin berbicara dengan lemah. Sebagian besar darah di dalam tubuhnya sudah hilang. Dia benar-benar akan menjadi lumpuh jika ini terus berlanjut. Xiao Yan acuh tak acuh menyapu matanya ke Komandan Qin. Jari-jarinya menekan udara dan langsung menyegel Douqi di dalam tubuh beberapa individu itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke celah gelap di jurang yang dalam. Ada banyak terowongan di jurang ini. Bahkan suku Python Nine Serene Deep Ground tidak dapat dengan jelas mengatakan kemana setiap terowongan mengarah. Orang-orang ini dilemparkan ke dalam dengan Douqi mereka disegel. Apakah mereka selamat akan tergantung pada keberuntungan mereka. Ayo pergi. Kami akan menuju ke 9 musim semi yang tenang. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah berurusan dengan beberapa orang itu. Dia melambaikan tangannya dan memimpin saat dia bergegas lebih dalam ke bawah tanah. Kailin, dokter peri kecil, dan Kailin mengikuti dari belakang. Medan dunia bawah tanah sangat rumit, tetapi kelompok Xiao Yan sudah siap untuk perjalanan mereka. Mereka telah mendapatkan peta terperinci. Oleh karena itu, dalam waktu 1 jam, mereka telah mencapai dunia bawah tanah. Mereka melakukan perjalanan di sekitar beberapa suku manusia ular dan akhirnya mencapai area utama dari Nine Serene Deep Ground Python dalam waktu setengah jam atau lebih, jaringan Serene Snake bawah tanah. Jaringan ular Serene bawah tanah adalah tempat markas dari 9 Serene Deep Ground Python berada. Itu adalah situs suci di hati banyak suku ular. Menjadi situs suci, jaringan Serene Snake bawah tanah ini secara alami dijaga dengan baik. Bahkan manusia ular biasa tidak akan bisa masuk. Memang layak menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Benar-benar ada banyak ahli dalam pegunungan ini. Petik 2. Kelompok Xiao Yan muncul di sebuah bukit dekat jaringan bawah tanah Serene Snake. Mata mereka melihat ke pegunungan di kejauhan saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Tidak disangka aku bisa melihat suku manusia ular di tempat ini. Apalagi ukuran ini berkali-kali lebih besar dari sukuku. Kailin juga sedikit terkejut ketika dia melihat suku manusia ular yang ramai di dataran dan berseru. Saya pernah membaca silsilah suku. Suku saya pindah ke gurun Tager yang luas sejak lama, tetapi saya tidak tahu apakah kami berasal dari wilayah binatang ini. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Mata Hie meluncur ke bagian yang lebih dalam dari jaringan bawah tanah saat dia berkata, 9 mata air yang tenang seharusnya berada di bagian terdalam dari jaringan bawah tanah. Tetapi ada banyak ahli tersembunyi yang hadir di tempat itu. Bahkan ada beberapa ahli kelas Banseng. Akan sedikit merepotkan jika kami mengganggu mereka, jadi kalian semua harus menyembunyikan aura kalian. Dipahami. Kelompok Kailin mengangguk setelah mendengar perintah Xiao Yan. The Nine Serene Deep Ground Python cukup kuat. Kelompok mereka telah berkelana ke wilayah pihak lain. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan Douseng, dia mungkin tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka ditemukan. Desir. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi sebelum dengan kuat membungkus semua orang. Ruang berfluktuasi dan semua orang anehnya menghilang. Xiao Yan saat ini telah maju ke tingkat eksistensi puncak di dunia ini. Dia bisa menggunakan kekuatan spasial dengan kemampuan luar biasa sekarang. Dia bahkan bisa berjalan di dalam alam kosong. Meskipun Xiao Yan membawa 3 orang bersamanya, itu tidak terlalu melelahkannya. Oleh karena itu, dia melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa dan bergegas menuju jaringan Serene Snake bawah tanah. Mereka tidak menarik perhatian khusus di sepanjang jalan. Sementara Xiao Yan mendekati bagian terdalam dari jaringan Serene Snake bawah tanah, dia merasakan aura para ahli di dalam menjadi lebih kuat. Bahkan ada beberapa persepsi spiritual yang memiliki keraguan ketika mereka menyapu ruang tempat dia bersembunyi. Kemungkinan besar mereka telah merasakan sesuatu. Untungnya, sapuan sederhana ini tidak mengekspos kelompok Xiao Yan.
Dengan bantuan kemampuan spasial Xiao Yan, kelompok mereka nyaris menghindari deteksi banyak ahli di sepanjang jalan. Mereka diam-diam memasuki bagian terdalam dari jaringan Serene Snake bawah tanah. Ada jurang hitam besar di bagian terdalam dari jaringan Serene Snake bawah tanah. Jurang ini selebar 1000 kaki dan tampak tak berdasar. Aura yang sangat gelap dan dingin terus menderu dari jauh di bawah seperti angin kencang. Seorang ahli biasa akan merasakan darah seseorang dan Doki membeku jika seseorang berdiri di tempat ini. Bagian bawah jurang yang dalam ini menyembunyikan kolam suci Piton 9 Serene Deep Ground, mata air 9 tenang. Itu juga tujuan kelompok Xiao Yan. Ada beberapa pertahanan di dalam jurang yang dalam karena semua orang mengerti bahwa angin kencang yang gelap dan dingin yang terus-menerus bertiup dari jurang yang dalam adalah penjaga alami. Bahkan ahli kelas Douzong tidak akan berani dengan mudah menjelajah jauh ke dalamnya. Udara di atas tempat ini tiba-tiba terdistorsi saat angin gelap dan dingin bertiup. Beberapa sosok muncul. Mereka secara alami adalah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan melirik jurang yang dalam setelah muncul. Dia tersenyum tetapi tidak berlama-lama. Lengan bajunya melambai sekali lagi, dan kekuatan spasial yang padat melilit kelompok itu. Itu dengan paksa menerobos badai yang sangat dingin dan bergegas ke dasar jurang hitam itu. Jurang itu sangat dalam. Bahkan dengan kecepatan Xiao Yan, dia hanya berhasil melihat dasar jurang setelah sekitar 10 menit. Sebuah danau yang sangat besar muncul di matanya saat dia mendekati tanah. Aura gelap dan dingin yang bisa membekukan Doki di dalam tubuh seseorang menyebar darinya. Danau itu sangat besar. Air di dalamnya berwarna kuning pekat. Tampaknya ada jejak kilau seperti darah segar yang mengalir dalam warna kuning tua ini. Gumpalan uap kuning pucat bercampur dengan darah samar dan kemudian merembes keluar darinya. Akhirnya, uap itu naik dan mendesing ke langit. Ini adalah musim semi 9 tenang yang legendaris. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat danau kuning. Dia perlahan mendekatinya. Dia bisa merasakan energi gelap dan dingin yang tidak jelas memasuki tubuhnya semakin dekat dengan mata air 9 tenang. Tempat ini terlalu gelap dan dingin. Bahkan Nine Serene Deep Ground Piton tidak akan mampu bertahan lama. Oleh karena itu, tidak ada yang akan datang ke tempat ini kecuali ada keadaan khusus. Ini memberi kami waktu yang cukup. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Dia berada sangat jauh dari danau. Kekuatan gelap dan dingin di tempat ini bahkan membuatnya merasa sangat buruk. Xiao Yan mengangguk. Dia akhirnya berhenti di samping mata air 9 tenang dan membungkuk. Tangannya menyentuh danau, hanya untuk segera mendengar suara mendesis. Kristal es berwarna kuning tua mulai dengan cepat memanjat lengannya. Itu memang kuat. Tidak heran bahkan guru mengatakan bahwa dia tidak dapat mencapai dasar mata air ini. Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan betapa menakutkannya kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi tenang ini. Api surgawinya mulai beredar di dalam tubuhnya. Itu akhirnya merembes keluar dan dengan cepat melelehkan lapisan es. Kailin, aku akan memasuki dasar mata air dan mendapatkan kristal darah musim semi. Anda harus memasuki musim semi setelah saya berhasil. Aku akan membantu menjagamu. Xiao Yan mengayunkan tinjunya, menoleh, dan berbicara dengan Kailin di sampingnya. Hanya Xiao Yan dan Kailin yang bisa mendekati musim semi ini di antara kelompok mereka. Xiao Yan mampu mendekatinya karena kekuatannya dan api surgawi sementara Kailin secara alami bisa mendekatinya karena konstitusinya. Iya, kamu harus hati-hati. Tarik saja ke belakang jika Anda tidak bisa melakukannya. Kailin sedikit mengangguk dan mengkhawatirkannya dengan suara serius. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi tenang ini terlalu menakutkan. Sulit untuk membayangkan bahwa dingin yang ekstrim bisa ada di dunia ini. Dia awalnya meragukan Yao Lao ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa tempat ini dapat memungkinkan dia untuk maju ke 9 warna surga menelan piton. Namun, sekarang dia mengerti bahwa ini adalah kemungkinan yang nyata. Xiao Yan mengangguk. Dia saat ini adalah Doseng asli. Dengan 4 jenis api surgawi yang menjaganya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu menahan kekuatan gelap dan dingin 9 tenang musim semi. Kalian semua harus menyembunyikan diri saat aku berada di 9 mata air tenang untuk menghindari ditemukan oleh orang lain. Xiao Yan sekali lagi berbicara kepada kelompok dokter peri kecil di belakangnya. Tanpa membuang waktu, api surgawi yang kaya mulai dengan cepat merembes keluar dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Suhu tinggi yang menakutkan membuat kontak dengan uap dingin,
dan kabut putih mulai meletus ke segala arah. Guyuran. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi muram setelah memanggil api surgawi. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerbu ke mata air 9 tenang. Setelah itu, dia bergegas ke dasar mata air dengan kecepatan seperti kilat. Desis-mendesis. Asap putih mengepul setelah Xiao Yan melompat ke mata air 9 tenang. Gelembung gemericik terus muncul. Jelas, ini adalah hasil dari api surgawi. Kailin memberi isyarat dengan tangannya dan menyebarkan pilar asap putih itu. Dia hanya menghela nafas lega setelah asap berhenti muncul. Matanya yang cantik mendarat di Little Fairy Doctor dan King Lin saat dia berkata, kita harus menyembunyikan diri kita dulu dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan setelah Xiao Yan keluar. Aye, Dokter Peri Kecil dan King Lin mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Kedua tubuh mereka melintas saat mereka bergegas ke kegelapan di sekitarnya. Aura mereka juga ditekan. Kailin juga mundur ke dalam kegelapan di samping setelah melihat Dokter Peri Kecil dan King Lin bersembunyi. Daerah di sekitar mata air kuning 9 tenang sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Sesekali terdengar suara deru angin yang muncul di langit jauh di atas. Untungnya, tidak ada yang berkelana ke jurang yang dalam untuk menyelidiki. Bab 1459. Sesosok melintas melalui danau kuning yang kacau dengan kecepatan seperti kilat. Api berlama-lama di sekitar sosok itu. Setiap kali nyala api membuat kontak dengan air di sekitarnya, itu akan memancarkan serangkaian suara mendesis. Memang layak menjadi 9 musim semi yang tenang. Kekuatan gelap dan dingin yang dikandungnya menakutkan. Petik 2. Tubuh Xiao Yan dengan cepat bergegas menuju bagian bawah mata air. Ekspresi serius secara bertahap muncul di wajahnya pada saat yang sama. Kekuatan gelap dan dingin yang terkandung dalam 9 musim semi tenang tampak seolah-olah dapat membekukan Douqi. Xiao Yan masih merasa anggota tubuhnya mati rasa bahkan dengan api surgawi yang melindunginya. Douqi yang berputar di sekitar tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lamban. Sepertinya aku perlu meningkatkan kecepatanku. Ini bukan tempat aku bisa tinggal lama. Menggunakan api surgawi untuk melawan kekuatan gelap dan dingin membuat Douqi Xiao Yan kelelahan. Meskipun Xiao Yan telah maju ke kelas Douseng dan mampu mengendalikan energi alam, kekuatan gelap dan dingin yang memenuhi mata air ini tidak terbayangkan. Selain itu, Xiao Yan tidak dapat mengontrol atau menyerap energi ini. Tubuh Xiao Yan bergerak lebih cepat setelah pikiran ini melintas di hatinya. Kecepatannya melonjak sekali lagi saat jejak air yang dalam tercipta di belakang saat dia berenang. Air baru mulai mengalir dan terisi kembali setelah dia lewat, menutupi jejak yang dia buat dalam prosesnya. Api surgawi melompat dengan liar saat Xiao Yan berkelana lebih dalam ke mata air 9 tenang. Sementara dia menjelajah lebih dalam, kekuatan gelap dan dingin tumbuh beberapa kali lipat. Pada akhirnya, Xiao Yan harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengedarkan Douqi-nya dan menyebarkan ki dingin yang telah menyerang tubuhnya. Aku ingin tahu seberapa dalam 9 musim semi tenang ini. Jika ini terus berlanjut, aku hanya bisa berbalik dan kembali. Xiao Yan melihat ke dasar danau, yang benar-benar gelap. Dia sedikit merajut alisnya. Dia perlu memastikan dia memiliki cukup Douqi untuk perjalanan kembali. Kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang ini tampaknya memiliki efek erosi Douqi khusus. Jika dia tidak diisolasi oleh api surgawi, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mencapai tempat ini. Desis-desis. Suara samar namun tidak biasa ditransmisikan ke telinga Xiao Yan saat dia merasa terganggu oleh musim semi 9 tenang ini. Dia tiba-tiba merasakan air di belakangnya dengan cepat memadat. Bang! Xiao Yan tiba-tiba melemparkan pukulan di belakangnya saat aliran air meningkat. Kekuatan menakutkan di tinjunya menggunakan metode khusus untuk menembus aliran air. Dan dengan kejam menabrak sosok hitam, menghancurkan sosok itu dalam prosesnya. Tidak terduga bahwa ada makhluk hidup di 9 mata air tenang ini. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik makhluk hidup itu. Itu telah meledak menjadi sekelompok darah. Kekuatan gelap dan dingin di danau ini sedemikian rupa sehingga bahkan piton 9 tenang deep ground tidak dapat bertahan lama, apalagi hidup di dalamnya untuk jangka waktu yang lama. Desis-desis. Sebelum Xiao Yan bisa menyelam lagi setelah meledakkan sosok hitam itu, dia tiba-tiba merasakan lebih banyak air mulai berfluktuasi. Kabut hitam dengan cepat memenuhi tepi pandangannya. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat melihat kabut hitam ini. Itu bukan kabut hitam yang sebenarnya. Sebaliknya,
Kabut hitam, ini terdiri dari ular hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya dengan sisik yang tidak biasa. Suara mendesis dipancarkan dari ular-ular aneh ini. Cici. Ular-ular aneh ini melebarkan mulut ganas mereka saat mereka masih sangat jauh dari Xiaoyan. Banyak panah air hitam pekat keluar dari mulut mereka. Air danau terbelah ketika panah air ini menyentuhnya, menyebabkan kecepatan panah air meningkat. Suara dengungan panah yang melesat ke depan mengguncang air danau di sekitarnya hingga mengeluarkan suara ledakan yang dalam. Sungguh energi yang gelap dan dingin. Xiaoyan melirik panah air hitam pekat dan mengerutkan kening. Panah air ini mirip dengan kekuatan gelap dan dingin dari mata air sembilan tenang, tetapi mereka memiliki kekuatan penghancur yang lebih besar. Tempat yang aneh pada akhirnya akan membentuk beberapa hal aneh. Xiaoyan tiba-tiba teringat dunia magma di bawah Akademi Jianan saat pikiran ini melintas di hatinya. Dunia bawah tanah itu dihuni oleh makhluk misterius yang tidak diketahui siapapun di dunia luar. Terlebih lagi, makhluk-makhluk itu jumlahnya sangat menakutkan. Aku tidak boleh terjerat dengan hal-hal aneh ini. Kalau tidak, aku akan menghabiskan terlalu banyak doki. Tubuh Xiaoyan bergerak. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia berubah menjadi kilat yang merobek danau. Itu dengan cepat bergegas ke dasar 9 musim semi tenang, tetapi ular hitam aneh itu dengan cepat berbalik saat Xiaoyan melarikan diri. Mereka melakukan pengejaran dari segala arah. Xiaoyan dengan cepat melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Meskipun dia berada jauh di bawah air, kecepatannya yang menakutkan masih menciptakan bayangan di sepanjang jalan. Gambar-gambar setelah ini kemudian ditembus oleh bertonton panah air yang ditembakkan dari belakang. Hal-hal yang merepotkan. Ular aneh ini terus mengikuti Xiaoyan seperti belatung di tulangnya terlepas dari bagaimana dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, ekspresinya menjadi dingin. Dia melirik ke belakang sebelum mengepalkan tangannya. Sekelompok api muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkan api kembali sebelum mereka membubung. Api berubah menjadi awan api yang menyebar. Desis-desis. Awan api kemudian menyebar ke lautan api. Meskipun kekuatan gelap dan dingin tidak dapat dihancurkan, ular-ular aneh itu tetap saja bertabrakan dengan lautan api karena gagal berhenti tepat waktu. Suhu tinggi membakar semua ular aneh yang bertabrakan dengannya dalam sekejap. Desis-desis. Ular-ular aneh itu mulai mengungkapkan kengerian ketika mereka merasakan api yang menakutkan ini. Setelah sekelompok besar dari mereka meninggal, mereka akhirnya berhenti dan tidak berani maju. Mereka tetap di belakang dan terus-menerus menembakkan panah air hitam dari kejauhan untuk memadamkan lautan api secara perlahan. Sementara ular-ular aneh ini mencoba yang terbaik untuk memadamkan api, Xiaoyan bergerak dan bergegas turun. Akhirnya, dia mengusir mereka. 9 mata air. Tenang ini memang bukan tempat biasa. Ular aneh itu tidak terlalu kuat, tetapi panah airnya yang gelap dan dingin terlalu ganas. Bahkan seorang elit Banseng akan merasa tidak enak jika diserang oleh satu. Xiaoyan menghela nafas lega setelah lolos dari hal-hal yang merepotkan itu. Matanya menyapu area di bawah, hanya untuk menemukan bahwa cahaya telah muncul. Dia menguatkan perhatiannya dan meningkatkan kecepatannya. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di tempat bercahaya. Apakah ini bagian bawah 9 musim semi tenang? Permukaan berpasir yang sangat besar muncul di depan Xiaoyan. Fragmen batu seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Kilauan berkelap-kelip dari pecahan batu ini. Cahaya yang dipancarkan adalah alasan mengapa dasar danau tampak relatif cerah. 9 musim semi tenang harus meluas jauh di bawah tanah. Jika saya menjelajah jauh ke dalamnya, bahkan saya akan berubah menjadi es. Xiaoyan mengamati area itu saat dia melambat. Dia mulai mencari yang disebut Spring Blood Crystal, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan Spring Blood Crystal dimanapun dia melihat. Tidak ada kristal darah musim semi di sini. Mungkinkah mereka semua telah diambil oleh Nine Serene Deep Ground Python? Ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit jelek setelah pencariannya yang panjang menjadi sia-sia. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk tiba di tempat ini. Apakah dia harus kembali dengan tangan kosong? Ah, selamatkan aku. Sebuah erangan yang sangat samar tiba-tiba menembus air dan memasuki telinga Xiaoyan saat dia mengerutkan kening. Siapa? Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah mendengar suara samar ini. Douqi meletus dari tubuhnya dengan bang. Matanya dengan hati-hati menjelajahi sekelilingnya. Ada orang lain di bawah sini. Mengapa dia tidak merasakan apa-apa? Namun,
Suara itu benar-benar menghilang ketika Xiao Yan memusatkan pikirannya dan menunggunya. Seolah-olah semua yang dia dengar sebelumnya adalah ilusi. Mungkinkah aku salah dengar? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Namun, hatinya mengerti bahwa tidak mungkin salah dengar pada levelnya. Dia menundukkan kepalanya perlahan dan mendarat di pasir. Setelah ragu-ragu sebentar, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya di depannya. Bentrokan. Sebuah telapak tangan terbentuk di tanah berpasir setelah Xiao Yan mengulurkan tangannya. Sebuah rantai logam besar 1000 kaki tiba-tiba terkena mata Xiao Yan sementara batu berpasir berguling. Xiao Yan menyipitkan matanya setelah melihat rantai logam yang sangat besar ini muncul. Dia meraih dengan tangannya dan rantai logam itu perlahan ditarik keluar. Setelah itu, tanah juga mulai bergetar sebelum 3 rantai logam lainnya terangkat dari tanah. Rantai logam ini terhubung ke singkapan seperti gunung. Tidak mungkin untuk memindahkannya dengan tarikan. Mata Xiao Yan tidak peduli di mana rantai logam terhubung. Matanya menatap ke tengah 4 rantai. Ada sekelompok besar lumpur hitam di sana. Xiao Yan melambaikan tangannya saat dia mempelajari kumpulan lumpur. Lumpur itu berserakan dalam prosesnya. Benda di dalamnya terbuka setelah lumpur berhamburan. Itu adalah seseorang. Seseorang yang tubuhnya kering dan keriput seperti kerangka. Betapa kuatnya aura yang dimiliki orang ini. Kemungkinan adalah doseng elit yang kekuatannya telah mencapai bintang ketiga. Kenapa dia dikunci di tempat ini? Xiao Yan bergumam. Sok melintas di matanya saat dia melihat sosok manusia yang seperti kerangka. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku dan aku akan membuat seluruh suku Piton 9 tenang deep ground menjadi bawahanmu. Sosok manusia keriput itu tiba-tiba membuka kedua matanya sementara Xiao Yan melihat ke arahnya. Mata itu sedikit gila saat mereka menatap Xiao Yan. Raungan serak berdesir di dasar mata air ini. Itu tampak seperti tangisan hantu, yang membuat hati seseorang kedinginan dalam prosesnya. Bab 1460, Yao Ming. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia mempelajari sosok manusia yang keriput. Sosok itu berjuang dalam kekangan rantai logam. Itu lama kemudian sebelum Xiao Yan bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu terjebak di sini? Sosok manusia seperti kerangka telah menghabiskan banyak kekuatan selama perjuangan sebelumnya dan mulai terengah-engah. Xiao Yan bisa merasakan energi yang sangat gelap dan dingin dipancarkan dari keempat rantai logam besar itu, melelahkan sosok Doqi. Ini menyebabkan sosok itu tetap dalam kondisi yang sangat lemah, tetapi itu tidak akan melukai hidupnya. Yang bisa dilakukan sosok ini hanyalah hidup di ujung napas terakhirnya di tengah kelelahan abadi ini. Siapapun yang menjebak orang ini benar-benar kejam. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya secara langsung, kejutan melintas di hati Xiao Yan. Tidak disangka dia menemukan hal misterius seperti itu di dasar mata air 9 tenang. Saya adalah kepala suku dari suku Piton 9 tenang Deep Ground, Yao Ming. Sosok manusia seperti kerangka itu menarik napas sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Xiao Yan. Suaranya sangat serak. Itu seperti batu yang menggores kaca, suara yang sangat menusuk telinga. Menyelamatkan saya. Selama Anda menyelamatkan saya akan menyetujui kondisi apapun yang Anda usulkan. Orang yang menyebut dirinya Yao Ming menatap Xiao Yan dengan mata memohon saat dia memohon dengan keras. Kepala suku dari suku Piton 9 tenang Deep Ground. Xiao Yan mengerutkan kening tetapi tetap tidak terpengaruh oleh permohonan itu. Dia menjawab dengan suara samar, dari apa yang saya tahu, kepala suku dari suku Piton 9 tenang Deep Ground seharusnya seseorang bernama Yao Xiaotain, kan? Jeroan itu, bajingan itu. Dia adalah orang yang menggunakan skema jahat untuk merebut posisiku dan menyegelku di dasar mata air 9 tenang ini. Ah, bajingan itu. Dia telah membuatku menderita mendidih dalam kekuatan gelap dan dingin ini selama berabad-abad. Jika saya beruntung melihat langit lagi, saya, Yao Ming, akan memastikan dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mata Yao Ming langsung berubah menjadi merah darah setelah nama Yao Xiaotian masuk ke telinganya. Kebencian tak berujung melonjak di matanya. Raungan gilanya terus bergema di sekitar dasar mata air. Xiao Yan diam-diam terdiam setelah mendengar tangisan ini. Orang ini telah disegel di tempat ini selama berabad-abad. Nasib ini memang cukup menyedihkan. Kekuatan gelap dan dingin dari 9 musim semi tenang seperti pisau tajam saat menyerang tubuh seseorang. Rasa sakit yang menusuk adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa tahan, namun orang di depannya ini telah menderita kepahitan ini selama berabad-abad.
Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya setelah mengetahui informasi ini. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hubungan antara Anda dan Yao Xiaotian itu? Xiao Yan merentangkan tangannya dan bertanya. Aku kakak laki-laki Yao Xiaotian dengan darah. Yao Ming ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan nada serak. Aku seharusnya menjadi penerus sejati sebagai kepala suku dari suku Piton Nine Serene Deep Ground. Banyak tetua di suku itu menyukaiku. Biasanya tidak mungkin bagi Yao Xiaotian untuk menjadi kepala suku. Dia juga mengerti ini di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia biasanya sangat menghormati saya, tetapi dia diam-diam membuat rencana jahat. Dia pertama kali meracuni saya dan kemudian menyerang saya ketika kekuatan saya menurun. Akhirnya, dia menyegelku di dasar 9 musim semi yang tenang ini. Kenapa? Dia tidak membunuhmu saja. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Xiao Yan bertanya, itu karena dia bahkan tidak ingin kematianku mudah, haha, saudaraku ini benar-benar memperlakukanku dengan baik yang luar biasa. Yao Ming tidak bisa menahan tawa serak setelah mencapai kalimat terakhir ini. Tawanya dipenuhi dengan kesengsaraan dan kemarahannya. Xiao Yan diam. Xiao Ding dan Xiao Li rela mengorbankan hidup mereka untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana keduanya, yang bersaudara, akhirnya sangat membenci satu sama lain. Kau ingin aku menyelamatkanmu. Anda harus memahami bahwa Yao Xiaotian saat ini adalah kepala klan dari suku Piton 9 Tanah yang tenang. Dia pasti akan mampu menggerakkan banyak sesepuh. Nasib Anda mungkin tidak akan baik setelah Anda muncul. Xiao Yan berkomentar, saya memiliki tongkat mendalam 9 tenang. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku Piton Nine Serene Deep Ground. Hanya kepala suku sejati yang bisa menahannya. Setelah saya melarikan diri dan menghabisi Yao Xiaotian, saya akan menjadi kepala suku yang baru. Para tetua lainnya tidak akan berani menyerangku. Yao Ming buru-buru menjelaskan. Seperti apa kekuatanmu? Seberapa kuat Yao Xiaotian itu? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya. Saya hanyalah banseng tingkat menengah ketika saya disegel di sini. Mendidih di musim semi selama berabad-abad mungkin telah menyebabkan saya menderita kepahitan yang tak ada habisnya, tetapi itu juga membuat kekuatan saya melonjak. Saya telah mencapai bintang kedua dari kelas Douseng. Jika saya diizinkan untuk melihat langit lagi, Douqi di dalam tubuh saya akan segera pulih dan mencapai kondisi puncaknya, kata Yao Ming. Selain itu, Yao Xiaotian hanya berada di puncak kelas Douzun saat aku menjadi banseng saat itu. Dengan bakatnya, dia kemungkinan telah mencapai kekuatan Douseng bintang 1 setelah bertahun-tahun, tetapi dia memiliki bantuan terpercaya. Ini adalah penatua pertama dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Menurut dugaan saya, penatua ini juga harus memiliki kekuatan bintang 1 Douseng sekarang. Saat itu, 21 bintang Dousengs. Hati Xiao Yan merasa sedikit terkejut setelah mendengar kekuatan ini. Piton Nine Serene Deep Ground ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Itu mungkin untuk menyebutkan dua elit asli Douseng di suku tersebut. Jika seseorang menambahkan Yao Ming ini ke dalam campuran, ada total 3 Douseng. Kekuatan seperti itu memang layak untuk hadir di salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa Yao Ming ini tidak sekuat yang dia harapkan. Ini mungkin karena tubuh fisiknya. Binatang ajaib pada akhirnya sedikit berbeda dari manusia. Halangan terbesar saya adalah 2 orang ini. Suku Piton Nine Serene Deep Ground akan dikendalikan oleh saya setelah mereka diberantas. Teman muda, Anda akan menjadi penyelamat saya. Aku, Yao Ming, mungkin bukan orang yang baik dan ramah, tapi aku menepati janjiku, begitu aku mengendalikan suku Piton 9 Tenang Deep Ground, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang kamu buat. Mata Yao Ming berkilauan saat dia melihat Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya, tapi dia tidak segera menjawab. Matanya berkedip. Dia telah memikirkan metode untuk menghancurkan aliansi 3 Pulau Naga dan juga berpikir untuk menemukan beberapa pihak eksternal untuk membantu Xi Yan sejak dia mendengar apa yang telah terjadi. Namun, dia tidak menemukan ide yang bagus tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Bagaimanapun, suku Piton 9 Tenang Deep Ground bukanlah faksi yang bisa dibandingkan dengan Sekte Langit yang mendalam. Suku ini memiliki kekuatan yang besar. Dia mungkin bisa bertarung dengan suku ini jika dia memanggil beberapa ahli dari aliansi,
tapi pasti akan sedikit sulit jika Xiao Yan mencoba menangani ini sendiri. Xiao Yan juga pernah mendengar tentang Yao Xiaotian. Orang ini memang menggunakan segala macam skema untuk mencapai tujuannya. Dia juga dingin dan kejam. Dia hanya peduli tentang apa yang bisa dia dapatkan. Mengingat karakternya, dia pasti akan menyetujui aliansi dengan 3 Pulau Naga untuk bertarung melawan Pulau Naga Timur milik Ziyan, tetapi hanya jika dia mendapatkan banyak. Saat itu, Ziyan akan menghadapi banyak lawan. Meskipun dia memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, dia tidak akan mampu menangani semuanya. Namun, jika Yao Ming ini benar-benar bisa menguasai suku Piton 9 Tanah Dalam, itu pasti akan merusak skema 3 Pulau Naga Besar. Kehilangan penguatan seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Aku tidak bisa mempercayaimu. Pikiran ini terlintas di benak Xiao Yan sejenak sebelum akhirnya dia mengangkat kepalanya. Dia menatap Yao Ming dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tahu terlalu sedikit tentang Yao Ming ini. Dia tidak dapat memahami karakter Yao Ming. Jika orang ini menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih setelah diselamatkan dan akhirnya menggigitnya, dia akan benar-benar merasakan ketidakadilan yang besar. Mendengar Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, Yao Ming melebarkan mulutnya, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak akan bisa membuat Xiao Yan mempercayainya setelah mereka baru saja bertemu. Namun, masih ada cara untuk membuatku menyelamatkanmu. Aku bahkan bisa membantumu merebut kembali posisimu sebagai kepala suku setelah menyelamatkanmu. Namun, ada syaratnya, mata Xiao Yan berkedip. Dia menatap tajam ke arah Yao Ming saat dia mengucapkan proposisinya, kamu akan melepaskan jiwamu dan mengizinkanku untuk menempatkan jejak spiritual di dalamnya. Jika Anda berbohong kepada saya akan meledakkan segel spiritual. Pada saat itu, Anda pasti akan terluka parah bahkan jika Anda adalah seorang elit doseng. Kekuatanmu akan tetap stagnan. Ekspresi Yao Ming sedikit berubah setelah mendengar ide ini. Ini setara dengan menyerahkan hidupnya kepada orang lain. Aku hanya bisa mempercayaimu jika kamu melakukan ini. Jika Anda menolak, saya hanya akan berbalik dan segera pergi. Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Xiao Yan menjelaskan dengan suara yang dalam. Yao Ming dengan erat mengatupkan giginya. Matanya terus berkedip. Karakternya sedemikian rupa sehingga dia tidak ingin dikekang oleh orang lain, tetapi kemarahan dan kebencian di hatinya membengkak saat dia memikirkan kepahitan yang telah dia derita selama ratusan tahun. Dia dengan cepat mengatupkan giginya dan mengeluarkan raungan rendah, baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku tidak bisa lagi menahan kebencian di hatiku. Aku harus merobek bajingan itu menjadi ribuan keping. Baik, Xiao Yan dengan gembira berteriak setelah mendengar bahwa Yao Ming benar-benar menyetujui lamarannya. Hah! Yao Ming menghirup udara dalam-dalam. Sebuah kedipan melintas di atas alisnya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu membentuk ular hitam besar di depannya. Xiao Yan tersenyum setelah melihat Yao Ming mengambil inisiatif untuk memanggil jiwanya. Pikirannya bergerak dan sedikit jiwa yang panas dengan cepat melesat sebelum dengan cepat menyerang dahi ular raksasa hitam itu. Tubuh ular bergetar hebat saat jejak spiritual masuk. Ular itu dengan cepat menyebar dan kembali ke alis Yao Ming. Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi spiritual Yao Ming saat jiwanya kembali ke alisnya. Yang dibutuhkan Xiao Yan hanyalah sebuah pemikiran dan jejak spiritual, yang berisi kekuatan api surgawi, akan meledak dan menghancurkan jiwa Yao Ming menjadi berkeping-keping. Itu benar, aku datang ke mata air 9 tenang ini untuk menemukan kristal darah musim semi. Apakah Anda tahu di mana benda itu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya setelah menyelesaikan masalah ini. Kristal darah musim semi sangat langka bahkan di musim semi 9 tenang. Biasanya, itu membutuhkan 1000 tahun sebelum sepotong seukuran telapak tangan akan terbentuk. Saya telah menelan hal-hal ini selama beberapa ratus tahun ini. Yao Ming ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan cahaya darah keluar. Akhirnya, cahaya darah ini berhenti di depan Xiao Yan. Cahayanya adalah kristal berwarna darah seukuran telapak tangan. Bagian tengah kristal tampaknya memiliki darah yang mengalir tanpa henti, memberikan penampilan yang sangat aneh. Apakah ini kristal darah musim semi? Xiao Yan dengan lembut bergumam sambil mempelajari kristal darah dengan keanehannya.